Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, yang mana jawaban dari pertanyaan ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester saya. Untuk pertanyaan pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinvestor di bagian perikanan? Jawaban saya, karena perikanan tidak hanya mencakup di bagian penangkapan semata, masih banyak lainnya seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan hasil perikanan, serta masih banyak lainnya. Pertanyaan kedua, adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Jawaban saya, tentu saja ada. Di samping menjaga kelestarian alam, kelestarian mangrove juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pesisir, seperti pelindung abrasi atau erosi, gelombang, angin kencang, serta sebagai tempat mencari makanan, memijah, berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang, pengendali industri laut, sebagai pengontrol penyakit malaria, menjaga kualitas air atau mereduksi polutan pencemar air, serta sebagai penyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang relatif tinggi dibanding tipe hutan yang lain. Hutan mangrove juga memberikan manfaat ekonomis, antara lain sebagai penyedia berbagai hasil hutan kayu dan non-kayu, serta jasa ekowisata. Untuk pertanyaan ketiga, armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil, kurang dari 10 gross ton. Apa akibatnya? Jawaban saya, permasalahan padat tangkap dalam subsektor perikanan tangkap hampir terjadi di semua perairan pantai Indonesia. Padahal Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Hal ini terjadi sebagian besar armada penangkapan ikan nasional didominasi oleh ukuran kapal ikan 5 gross ton ke bawah, yakni sebesar 89%. Kapal penangkap ikan yang berukuran 5 gross ton ke bawah umumnya hanya mampu beroperasi di perairan pantai atau di perairan teritorial atau di bawah 12 mil. Dengan demikian, sebagian besar armada penangkapan ikan di Indonesia banyak yang terkonsentrasi di perairan pantai yang terbatas, baik luasan maupun sumber daya ikannya. Apalagi kapal ikan berukuran kecil ini yang merupakan kewenangan daerah, kabupaten, atau kota belum diatur dan dikelola dengan baik dan relatif masih bersifat open access, sehingga jumlah peningkatan armadanya menjadi tidak terkendali, terutama di daerah-daerah perairan pantai yang dekat dengan padat penduduk. Akibatnya, tentu sangat berdampak pada keberadaan dan keberlanjutan sumber daya ikan di perairan pantai. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah menjadi nelayan saat ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan. Jawaban saya yaitu mungkin bagi beberapa orang yang memang tidak memiliki ketertarikan di bidang ini, mungkin akan mengatakan bahwa menjadi nelayan adalah sebuah keterpaksaan. Namun bagi orang-orang yang memang tertarik dalam bidang ini dan memang belajar di bagian ini, akan mengatakan ini adalah sebuah cita-cita yang mesti digapai serta dilakukan dengan sepenuh hati. Pertanyaan terakhir, apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti MK PSDP ini? Jawaban saya, skill yang saya harapkan dari mengikuti mata kuliah ini adalah dapat lebih memahami bagaimana kondisi atau keadaan yang berada di sekitar pesisir, baik dari segi masyarakatnya, nelayan, dan dari segi flora dan fauna yang berada di daerah tersebut. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.